Jumpa lagi dengan saya, Pastor Paulus Halekbere, SSCC, dalam Renungan Harian Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Agung Medan, Jumat 28 Juni 2024, Perayaan Wajib Santo Ireneus, Uskup dan Martir. Bacaan diambil dari Injil Matius, bab 8, ayat 1 sampai dengan 4. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Seorang penderita penyakit kulit yang menajiskan datang kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Yesus mengulurkan tangannya menyentuh orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu dari sakit kulitnya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Saudara-saudari yang terkasih, dalam kisah Injil hari ini, kita masih menemukan bahwa Matius menampilkan Yesus sebagai figur utama yang menjadi pusat perhatian banyak orang. Mereka takjub mendengar perkataan Yesus dan kagum akan kuasa mengajar yang Yesus miliki. Rasa takjub dan kagum itu menggerakkan langkah mereka untuk selalu berbondong-bondong mengikuti Yesus. Mereka menemukan bahwa Yesus tampil sebagai pribadi yang berbeda dengan para ahli Taurat. Yesus pun berpindah posisi, yaitu turun dari bukit, berpindah tempat, menunjukkan akan adanya sebuah episode baru dalam narasi tentang karya Yesus, yaitu sebelumnya kita mendengar tentang karya pengajaran Yesus, dan saat ini Yesus akan tampil untuk mewujud nyatakan karya-karya mujizat. Dalam masyarakat waktu itu, penderita kusta biasanya tinggal di luar kota. Mereka diasingkan dari tengah masyarakat, sebab penyakit itu merupakan salah satu penyakit yang menular dan tidak bisa disembuhkan. Penderita kusta juga tidak sekedar sakit secara fisik, namun masyarakat secara umum meyakini bahwa si penderita juga mengalami kutukan dari Tuhan atau sakit secara spiritual. Biasanya bila ada yang menderita sakit kulit, dia harus dibawa ke hadapan imam. Lalu imam tersebut akan melihat dan menjatuhkan hukuman baginya sebagai orang yang najis atau tidak bersih. Dengan pernyataan dari imam itu, maka si penderita kusta harus diasingkan keluar kota dan tidak diperbolehkan untuk masuk ke kota. Dia akan kembali ke tengah masyarakat bila imam mengatakan dia sembuh dan menarik kembali pernyataan tersebut. Lalu sebagai sebuah ritual pemulihan diri, maka si penderita kusta wajib mempersembahkan korban di bait Allah. Situasi keterasingan tersebut membuat si penderita kusta merasa kehilangan harapan untuk sembuh, bahkan harapan untuk hidup. Nampaknya tidak ada lagi orang yang akan mendekat dan menolongnya. Namun ketika dia melihat Yesus yang turun dari gunung, dia berseru padanya, "Tuan, jikalau Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan daku." Gunung menjadi tempat simbol Tuhan bertata. Yesus turun dari bukit artinya bahwa Yesus hendak hadir di tengah umatnya. Yesus datang dan menjamah si penderita kusta dan mengatakan, "Aku mau." Percakapan antara si kusta dan Yesus memperlihatkan adanya suatu relasi yang mendalam antara mereka. Si penderita kusta tahu akan siapa itu Yesus, maka dengan rendah hati dan penuh iman, dia memohon kemauan dari Yesus untuk menyembuhkannya. Tindakan dan jawaban Yesus, yaitu menjamah si penderita kusta dan mengungkapkan kemauan untuk menyembuhkannya,
menjadi tanda bahwa Yesuslah Mesias yang sedang dinantikan oleh orang-orang Yahudi. Sebab tanda bahwa Mesias telah datang adalah orang buta dapat melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, dan orang yang terpenjara dibebaskan. Artinya bahwa Mesias datang untuk membawakan kabar sukacita bagi orang-orang yang tersingkir. Mesias adalah pribadi yang membawa kabar gembira bagi pribadi-pribadi yang selama ini tersingkirkan dari masyarakat. Orang kusta itu sadar dan tahu bahwa yang dia jumpai adalah Mesias. Karena itu Yesus menyuruh dia diam. Orang kusta harus memperlihatkan dirinya kepada imam yang dulu menjatuhkan hukuman kepadanya sebagai pribadi yang najis. Dengan demikian, Yesus mau menjadikan orang kusta ini sebagai sarana pewartaan bagi para imam untuk sadar akan kehadiran dirinya, kehadiran Yesus sebagai Mesias yang selama ini dinanti-nantikan oleh orang Yahudi. Sebagaimana si kusta yang menanti, menaruh harapan, dan merasakan kesembuhan dari Yesus, maka marilah kita pun menyadari akan kelemahan dalam diri kita. Kelemahan-kelemahan yang mungkin selama ini menjadi sakit kusta yang tak bisa tersembuhkan dalam diri. Semoga kesetiaan kita dan kesediaan untuk mau berjumpa dengan Yesus mengantarkan kita untuk sembuh. Kita juga patut meneladani Santo Damian dari Molokai, pribadi yang siap sedia diutus oleh kongregasi SSCC untuk hadir dan tinggal bersama orang-orang kusta di Molokai. Sebagai imam muda, dia memberikan diri, mencintai sampai terluka, merasakan penderitaan yang dialami oleh orang-orang kusta. Semoga teladan Santo Damian pun menginspirasi hidup kita untuk senantiasa memberi diri dan berbagi bagi sesama yang membutuhkan pertolongan kita. Tuhan memberkati.